Bentar-bentar, ini hotel apa sih? Kok hampir di setiap sudut hotelnya kita itu bisa ngelihat pemandangan bagus kayak gini? Wah, kira-kira bakalan mahal nggak ya? Worth it nggak sih nginep di sini? Selamat datang kembali di Mulmul Family. Edisi kali ini kami ingin ajak teman-teman keliling hotel mewah yang cantik di Dago, Bandung. Hotel ini cocok untuk teman-teman yang ingin melepas penat sambil menikmati pemandangan. Nggak percaya? Tonton videonya sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe yuk! Hotel ini terletak di Jalan Resort Dago Pakar Raya 2B, Cimeyan, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, begitu masuk kompleksnya, benar-benar kerasa kayak kita itu lagi masuk ke kompleks resort yang cakep banget. Kayak feel-nya itu udah beda dari hiruk-pikuk kota atau jalan raya yang terlalu padat. Buat teman-teman yang notice logonya di awal-awal video tadi, harusnya bisa ketebak dong ini hotel apaan. Ya, selamat datang di Intercontinental Dago Pakar, salah satu hotel di bawah naungan IHG Group. Begitu sampai, kita memang nggak langsung dapat kamar nih, karena memang kami datangnya terlalu pagi dari jam check-in. Tapi oleh staf hotelnya kita tetap diterima dengan ramah dan mereka sedang mengusahakan agar kamar yang kami pesan bisa segera available. Nah, sambil nunggu kamarnya available, kita keliling hotelnya dulu yuk. Di dekat lobi ada Damai Restoran dan juga ada lounge-nya. Benernya kalau menunggu jam check-in juga bisa nongkrong di sini sih. Di lantai yang sama juga ada Daily 8. Di sini jual berbagai macam cake and pastry. Untuk hiburan anak-anak, di sini juga ada movie room and PlayStation yang dibuka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Benernya untuk orang dewasa juga bisa loh yang mau main di sini. Di sebelahnya ada kantor live foto. Oh iya, kalau nginap di sini bisa dapat kesempatan gratis untuk foto dan dicetakin plus ada frame-nya. Cuman stay yang kali ini memang aku dan Pak Mul nggak ambil. Soalnya mikirnya baru aja kita foto maternity gitu kan. Jadi kayak pengen nyantai-nyantai aja lah terlepas dari yang namanya jadwal photoshoot gitu. Soalnya benernya tahun lalu aku dan Pak Mul juga sempat ajak mama aku untuk nginap di Intercontinental Dago ini dan sudah nyobain free photoshootnya. Aku lampirin ya, hasil fotonya itu benernya bagus banget kok. Jadi buat temen-temen yang nginap di sini jangan lupa bisa ambil kesempatan untuk dapetin foto gratis ini, dan jangan lupa kalau mau bisa pakai baju yang matching kalau foto sama keluarga biar lebih maksimal nih hasilnya. Soalnya aku kan kemarin waktu pergi sama mama aku itu nggak tahu kalau ada free kayak gini. Jadi ya kita foto seadanya aja lah, pakai baju seadanya, tapi hasilnya juga sudah lumayan bagus kok. Kita lanjut kelilingnya ya. Masih di lantai yang sama, kita juga bisa menemukan The Wedding Lounge. Nanti kita juga bakalan kasih lihat kira-kira sekilas seperti apa sih wedding venue-nya. Kalau di sini ada outdoor ruangan santai yang bisa melihat langsung pemandangan Kota Bandung, juga bisa melihat swimming pool yang ada di Intercon Bandung. Seperti yang udah kami intro di awal video, di hotel ini banyak sekali spot untuk melihat pemandangan. Salah satunya ya ada di sebelah lounge ini.
Hotel ini juga menyediakan 2 venue untuk pernikahan atau pesta. Satu ada ballroom besar di bawah sini. View di luar venue-nya pun juga sangat bagus ya. Satunya lagi ada kepel kaca di atas dekat tempat parkiran. Mau tambahan aktivitas yang seru, juga bisa pakai jasa Java Adventure untuk ATV, UTV, dan Kids ATV-nya. Yang mau ajak anaknya horse riding juga bisa ya, dan semua aktivitas yang ini berbayar. Untuk layanan ini bisa ditemukan di parkiran. Setelah keliling sebentar, tidak lama pihak hotel ada menelepon aku dan mengatakan kalau kamar kita udah ready nih. Oke, kalau gitu nggak berlama-lama, yuk kita room tour. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih, soalnya ada satu footage yang ternyata hilang. Harusnya itu adalah footage rekaman ketika aku barusan buka pintunya dan menunjukkan gimana kondisi kamarnya di depan pintu. Untungnya sih footage yang lain masih aman ya. Jadi ini aku akan coba jelasin sebaik mungkin dari ingatan yang aku punya. Oke, kita mulai aja ya. Begitu kita buka pintu, kita akan disambut lukisan seperti ini. Lalu sebenarnya di sebelah kiri itu ada cermin yang cukup besar dan kadang pihak hotel akan kasih tulisan welcome sign gitu. Nah, kalau yang ini kan aku nggak ada footage-nya karena kehapus. Aku lampirin untuk foto dari tahun lalu ya yang aku pernah nginap di sini. Terus di sebelah kanan itu ada yang namanya storage room. Di dalam storage room ini kapasitasnya cukup besar sih, jadi kita bisa taruh koper-koper kita di sana, kita bisa gantung pakaian kita di sana, dan kalau misalnya teman-teman butuh setrika dan papannya itu ada di dalam storage room ini. Di depan storage room ada meja kerja, kali aja ada yang liburan tapi masih ada PR kerjaan gitu. Terus ini ada welcome snack sebagai complimentary kalau kita sudah jadi membernya IHG. Untuk minibarnya sendiri bisa ditemukan di belakang meja kerja ini. Di dalamnya ada sebuah kulkas mini. Lalu ada juga berbagai macam jenis teh, kopi, serta pelengkapnya. Ini penampakan kamarnya jika dilihat dari arah meja kerja. Kami pilih tipe King Premium High Floor dengan luas kamar sekitar 46 meter persegi. Teman-teman yang juga suka dengan kamar yang memiliki pemandangan indah juga boleh cobain nginap di tipe kamar yang ini ya, karena pemandangannya itu benar-benar bagus banget loh di sini. Untuk teman-teman muslim yang ingin tahu arah kiblatnya di mana, bisa dicek di dalam lemari di bawah telepon yang ini. Selanjutnya mari kita lihat isi kamar mandinya yuk. Di bagian terdepan ada toilet room yang isinya seperti ini. Kemudian di sampingnya ada shower room. Jadi toilet dan shower room ini mereka terpisah ya biliknya supaya nggak rebutan gitu. Untuk amenities yang disediakan juga lengkap banget. Jadi teman-teman kalau ke sini nggak perlu bingung bawa sabun, bawa conditioner, bawa shampoo karena semua sudah disediakan. Dan kualitas sabun shampoo-nya pun juga yang bagus punya. Soalnya kerasa dari harumnya itu loh kayak harum spa-spa mewah gitu. Nah, kalau ini di bagian wastafelnya, lalu di sampingnya juga ada bathtub.
Di atas wastafel ini juga ada beberapa amenities yang sudah disediakan seperti dental kit, lalu juga ada sanitary bag dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga nggak perlu bingung kalau tiba-tiba butuh peralatan-peralatan ini nih. Untuk peletakan bathtubnya juga cukup menarik ya, karena kita bisa sambil berendam itu sambil melihat pemandangan dong. Terus cukup standar juga ada timbangan di sini. Dan ini secara keseluruhan penampakan kamar mandinya. Saking besarnya kamar mandinya sampai ada 2 pintu loh, jadi kita juga bisa keluar lewat pintu yang satu ini. Tuh, Pak Mul bukti nyata kalau ternyata meja kerja itu bakal kepake buat orang-orang yang masih ada PR kerjaan tuh. Malam hari telah tiba, view-nya dari atas sini juga nggak kalah cakepnya. Buat teman-teman juga bisa pakai cara aku untuk snacking sambil ngeliat view kayak gini ya. Nggak kerasa sudah pagi nih. Untuk teman-teman yang nginap di sini, usahain bisa bangun pagi ya, supaya teman-teman bisa melihat pemandangan sunrise yang cantik seperti ini. Setelah tiba jam breakfast, kita siap-siap untuk turun ke bawah nih. Pak Mul sudah nungguin sambil melihat view yang ada di dekat elevator. Nah, kita sudah sampai di Damai Restoran untuk menikmati breakfast kita di pagi hari ini. Berhubung kita cukup pagi sampai ke restorannya, kita jadi bisa pilih tempat yang bagus untuk breakfast. Soalnya memang tempat di outdoornya ini terbatas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang ingin menikmati makan pagi dengan view yang cakep, kami sarankan teman-teman bisa bangun pagi dan datang ke restorannya sekitar jam 6 atau maksimal setengah 7. Breakfast di sini cukup unik ya. Selain pilihan menunya bisa dikatakan sangat lengkap, makanannya juga enak-enak. Dan coba lihat nih, view cantik yang bisa teman-teman dapatkan sembari menikmati santapan pagi. Plus, kadang kalau kita member IHG, kita bisa dapat complimentary lebih loh. Setelah kali ini kita dapat sepotong cake coklat saat breakfast. Aku ajak keliling ya supaya teman-teman bisa tahu menu-menu breakfast yang disediakan oleh Intercontinental Dago. Bener-bener banyak dan lengkap loh, sampai aku sendiri juga bingung mau makan yang mana ini. Ada salad bar yang menyediakan sayur dan buah yang segar. Lalu di sudut yang ini ada juga beberapa pilihan sushi untuk penggemar sushi saat breakfast. Lengkap deh pokoknya. Cari English breakfast ada, cari mie juga ada, bubur tradisional hingga roti-rotian pun ada. Tidak hanya lengkap tapi juga enak dan proper.
Yang aku sukai dari breakfast di sini, mereka bisa sediakan soy milk hangat. Breakfast kali ini, Pak Mul dan Bu Mul sama-sama ingin makan yang tradisional-tradisional aja. Jadi kami ambilnya bubur ayam. Lalu snacking pakai onde-onde, enak loh ondenya. Isiannya tidak terlalu manis, luarnya juga kenyal, enak, tidak keras. Tidak ketinggalan menu favorit kami berdua, bubur tradisional. Kita campur bubur kacang hijau, sumsum, dan ketan hitam. Sudah kenyang nih, kita lanjut terfasilitas Intercontinental Dago yang kemarin belum sempat dikunjungi yuk. Nah, sekarang kita ke swimming pool yang ada di bawah sini. Dia letaknya outdoor ya. Untuk posisinya sendiri itu sangat strategis untuk mendapatkan sinar matahari pagi. Jadi kalau teman-teman tidak mau berenang juga masih bisa berjemur dengan santai di sini. Ini penampakan tempat mandi di dekat swimming pool ya. Tapi kalau aku pribadi sih sepertinya aku bakalan balik kamar sih untuk mandi. Di dekat swimming pool juga ada kids club, tapi waktu itu sedang dibersihkan ya, jadi kami nggak bisa masuk. Di dekat swimming pool juga ada papan petunjuk untuk tempat-tempat kids friendly lainnya di Intercontinental Dago. Ajak anak-anak staycation di sini. Bakalan senang deh mereka, mulai dari kolam renangnya, taman bermainnya, playroom yang bisa nonton dan main PlayStation, hingga mesin-mesin arcade. Hotel ini tidak hanya hotel yang menyajikan pemandangan romantis, tapi juga hotelnya memberikan experience yang tak terlupakan untuk anak-anak tentunya. Nih, ada lagi tempat duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan. Jadi memang di sini kalau mau menikmati pemandangan itu benar-benar maksimal, di mana aja bisa. Sekarang kita intip gym, spa, dan sauna di sini ya. Untuk tempat spa-nya sendiri, waktu kami ke sana memang tidak ada siapa-siapa, soalnya kami datangnya di bawah jam 9. Lalu ini penampakan ruang fitnessnya, dalamnya bersih dan bagus sekali, alatnya juga cukup lengkap. Di sini teman-teman bisa sambil treadmill dan melihat pemandangan yang hijau. Oh iya, gymnya ini buka 24 jam loh. Ini sekilas penampakan changing room-nya, bersih dan bagus. Dan untuk shower room-nya di sini juga menurut aku ya lebih proper daripada shower room yang ada di dekat kolam renang. Lalu di sini ada ruang saunanya. Pertama kami juga mengira ruang saunanya masih belum ready nih karena masih di bawah jam 9. Tapi waktu kami ke sana sudah panas ternyata saunanya. Lalu di lantai paling atas ada akses klubnya Intercontinental Dago. Jadi kalau mau afternoon tea bisa di sini, dan buat teman-teman yang sewa kamarnya berserta dengan klub akses juga dia ada di sini. Di sampingnya ada Chinese Restaurant Tianjinglu. Ini juga teman-teman kalau siang-siang mau dimsum, mereka juga ada paket dimsumnya ya. Cuman waktu kami datang memang masih tutup karena kami masih kebagian kelilingnya. Nggak terasa sudah waktunya check out nih. Dan memang jujur aja ya, ini pengalaman kedua kalinya kami datang ke Intercon Dago. Karena memang pengalamannya, pelayanannya, lalu fasilitas-fasilitasnya yang ada di sini yang bikin kita betah dan mau balik untuk kedua kalinya. Dan bisa jadi nanti next ketiga kalinya bisa aja balik ke sini lagi.
Yakin nggak mau staycation di Intercontinental Dago Bandung? Bener-bener pengalaman yang nggak bakal dilupakan oleh teman-teman loh. Sekian review hotel kali ini. Next enaknya review hotel apa lagi ya? Boleh tuliskan rekomendasi teman-teman di kolom komentar ya. Thank you for watching.